hingga 8. Kepercayaan versus kecurigaan. Anak menganggap orang dewasa dapat dipercaya karena memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhannya terpenuhi, maka akan tumbuh rasa percaya. Jika tidak, anak akan tumbuh dengan rasa ketidakpercayaan. Sehingga pengasuh atau orang tua harus responsif dan positif terhadap kebutuhan anak. Otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Usia 1-3 tahun, anak mulai belajar untuk mandiri, misalnya berjalan, makan sendiri, atau memilih sesuatu. Jika anak diberi kesempatan dan dukungan, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Namun, jika selalu dilarang atau ditekan, anak bisa berkembang menjadi pribadi yang minder, malu, dan ragu-ragu terhadap kemampuannya sendiri. Inisiatif versus kesalahan. Usia 3-6 tahun, anak mulai bertanya berinisiatif, misalnya ingin mencoba hal baru, bertanya, dan punya ide dalam bermain. Jika dukungan diberikan, anak akan tumbuh dengan rasa kepercayaan diri, berani mencoba, dan kreatif. Kalau terlalu sering dimarahi, anak bisa merasa bersalah, takut salah jika kurang berani mengambil langkah baru. Kerajinan versus inferioritas. Usia 6-12 tahun, anak mulai belajar keterampilan baru, bekerja sama, serta ingin menunjukkan hasil usahanya. Kalau mendapatkan dukungan dan apresiasi, anak akan tumbuh rajin, merasa mampu, dan percaya diri dengan hasil kerjanya. Tapi kalau sering diremehkan atau gagal tanpa bimbingan, anak akan bisa merasakan rendah diri dan ragu terhadap kemampuannya. Identitas versus kekacauan identitas. Usia 12-18 tahun, remaja mulai mencari jati diri, mencoba berbagai peran, nilai, dan gaya hidup untuk menemukan siapa dirinya. Kalau berhasil, ia akan memilih identitas yang jelas, tahu tujuan, dan percaya diri dengan pilihannya. Tapi, kalau gagal atau bingung, bisa mengalami kekacauan identitas, merasa ragu tentang dirinya, dan kehilangan arah hidup. Intiman versus isolasi. Usia 18-40 tahun, seorang mulai membangun hubungan yang dekat, penuh kasih sayang dan saling percaya, baik dalam persahabatan maupun percintaan. Jika berhasil, ia akan merasakan keintiman, kedekatan emosional, dan ikatan yang sehat. Namun, jika gagal atau takut membuka diri, ia akan merasa terisolasi, kesepian, dan sulit menjalani hubungan yang mendalam. Generativitas versus stagnasi. Usia 40-65 tahun, seseorang biasanya fokus pada produktivitas seperti membesarkan anak, bekerja, atau memberi kontribusi bagi masyarakat. Jika berhasil, ia akan merasa hidupnya bermanfaat dan bermakna. Tapi kalau gagal, ia bisa merasa stagnan, tidak berkembang, dan hidupnya seolah tidak ada tujuan. Integritas versus keputusan asaan. Usia 65 tahun ke atas, seorang akan menilai kembali perjalanan hidupnya. Jika ia merasa puas, menerima diri, dan bangga dengan apa yang telah dicapai, maka akan muncul rasa damai dan kebijaksanaan, integritas. Tapi jika penuh penyesalan dan merasa banyak hal terlewat, ia bisa diliputi rasa sedih, kecewa, dan putus asa.